Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya Fatih Aryatia Saputra akan mempresentasikan judul makalah saya dengan judul Sejarah Peradilan Agama di Indonesia. Sejarah peradilan agama di Indonesia bermula dari penerapan hukum Islam pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Lembaga ini kemudian secara resmi diakui dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sejak masa kolonial Belanda hingga kini. Kemudian dalam sejarahnya itu meliputi adapun sumber hukum peradilan agama, pihak-pihak yang berperkara di pengadilan agama, kemudian bagaimana proses berperkara di pengadilan agama, dan asas-asas apa saja yang ada di dalam peradilan agama, terus kemudian kedudukan non-muslim di peradilan agama, dan peran dan fungsi peradilan agama. Di sini saya akan membahas sumber hukum peradilan agama terlebih dahulu. Yang pertama itu ada undang-undang. Peradilan agama di Indonesia didasarkan pada berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahannya. Kemudian yang kedua ada peraturan pemerintah. Berbagai peraturan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak juga menjadi sumber hukum bagi peradilan agama. Kemudian adapun selanjutnya yang ketiga ada fikih dan doktrin Islam. Ajaran-ajaran Islam dalam fikih dan pemikiran ulama menjadi landasan filosofis dan teologis bagi peradilan agama. Kemudian ada keputusan presiden atau instruksi dari presiden. Inpres atau instruksi dari presiden dan keputusan presiden juga dapat menjadi sumber hukum untuk mengatur pelaksanaan peradilan agama. Kemudian ada KHI yang biasa kita sebut dalam hukum itu kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam adalah salah satu sumber hukum acara selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan hukum acara yang berlaku di peradilan umum. Kemudian yang keenam ini ada kompilasi hukum ekonomi syariah. Kompilasi hukum ekonomi syariah sendiri muncul karena belum adanya pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah. Kemudian selanjutnya ada pihak-pihak yang berperkara di pengadilan agama. Yang pertama itu ada penggugat. Pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan agama itu disebut penggugat. Kemudian adapun pihak yang tergugat. Pihak yang tergugat yaitu adalah pihak yang digugat oleh penggugat. Biasanya merupakan pihak lawan dalam suatu sengketa yang diajukan ke pengadilan agama. Kemudian adapun ahli warisnya, pihak yang memiliki hak atas warisan dari keluarga yang meninggal dan dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara di pengadilan agama. Kemudian ada lembaga keorganisasian atau keagamaan. Pihak ini yang dapat berperkara di pengadilan agama, misalnya terkait dengan masalah pengelolaan wakaf, zakat atau sengketa keagamaan lainnya. Kemudian selanjutnya ada proses berperkara di pengadilan agama, peradilan Islam dan agama. Yang pertama alurnya itu ada di pengajuan perkara. Pihak-pihak yang bersengketa mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan agama setempat untuk mendapatkan penyelesaian sesuai hukum Islam. Kemudian ada yang kedua ini pemeriksaan sidang. Hukum pengadilan agama akan melakukan serangkaian pemeriksaan seperti pemanggilan saksi, pendalaman materi, dan upaya perdamaian. Kemudian yang ketiga ada putusan pengadilan. Setelah proses pemeriksaan proses pemeriksaan hakim akan memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam dan memberikan penetapan atau putusan yang mengikat para pihak. Kemudian di sini ada
ada kedudukan non-muslim di dalam peradilan agama ini, yaitu yang pertama itu ada untuk pemahaman yurisdiksi. Terus kemudian ada keterlibatan non-muslim, kemudian ada peran dan saksi non-muslim ini adalah dapat dihadirkan dalam persidangan di pengadilan agama sesuai dengan prinsip hukum acara perdata yang berlaku umum. Kemudian peran dan fungsi pengadilan agama ini ada, yang pertama itu ada penegakan hukum Islam, kemudian pelayanan masyarakat, pengawasan dan konsultasi, kemudian yang terakhir ada pembangunan hukum nasional. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, melalui perjalanan panjang ini yang setelah saya baca tadi, peradilan agama di Indonesia telah berkembang menjadi lembaga paling penting yang mengatur urusan perdata bagi umat Islam. Dan dari sejarah hingga sumber hukum serta proses beracara, peradilan agama menunjukkan perannya dalam menjaga nilai-nilai keislaman di Indonesia. Sekian mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.